Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman ayobandung.com, yaitu tentang rencana pemerintah memberi uang pensiun sekaligus tahun 2025. Pensiunan dapat hingga 1 miliar rupiah. Nah, kira-kira Bapak Ibu bagaimana info lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Nah, jika nantinya dirasa video ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke info lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang banyak beredar kabar bahwa pemerintah berencana memberikan uang pensiun para ASN secara sekaligus pada tahun 2025. Dana pensiun yang diterima oleh seorang pensiunan dapat mencapai jumlahnya hingga 1 miliar rupiah. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa pemerintah sebenarnya sudah lama merencanakan hal ini. Sebagai contoh, pada tahun 2021, skema pemberian uang pensiun ingin diubah dari Pay as you go menjadi fully funded, dengan penjelasan di mana jika dalam skema fully funded, seorang pensiunan ASN dapat menerima uang pensiun sebesar 1 miliar seperti penjelasan Menteri Pan-RB saat itu, yaitu Bapak Cahyo Kumolo. Kemudian Bapak Ibu, pada akhir tahun 2022, Persatuan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia atau Korpri sempat meminta pemerintah untuk segera melakukan skema iuran pasti, yaitu fully funded. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, yaitu Bapak Judan Arif Fahrullah dalam HUT Korpri ke-51 pada Selasa 29 November 2022 lalu. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam Sipil Aparatus Polisi BRIP BKN yang terbit pada September 2017 yang berjudul Konsepsi Pembiayaan dan Pola Penjaminan PNS, disebutkan bahwa skema fully funded pension atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun yang dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, di mana dana tersebut diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan skema Pay as you go pension merupakan sistem pembayaran dana pensiun PNS saat ini yang sepenuhnya didanai oleh APBN. Namun demikian, dalam KEM PPKF tahun 2025 edisi pemutakhiran masih belum disebutkan skema pensiunan apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Dalam dokumen tersebut hanya disebutkan arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah adalah yang pertama, yaitu memastikan bahwa tidak ada PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Maka dari itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay atau THP menjadi alternatif utama pemerintah. 2 program pensiun PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Untuk skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang lebih baik dari skema saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP
baik bagi PNS existing dan PNS baru, dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi replacement ratio atau RR yang lebih wajar antar jabatan. Nah, ketiga yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus bisa memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan tidak membebankan pada generasi mendatang. Kemudian yang keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu pemberi tanggung jawab. Kemudian selanjutnya untuk perubahan besaran dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan oleh pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN mendanai dan kemampuan ASN dalam mengiur, perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang. Kebijakan reformasi pensiunan ASN ini didasarkan adanya resiko penyelenggaraan program pensiun bagi abdi negara saat ini yang berdasar pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Terdapat kesenjangan tingkat replacement ratio atau RR antar jabatan. RR cenderung lebih rendah bagi pejabat tinggi, contohnya pensiunan pejabat eselon 1 hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari pemasukan terakhir. Kemudian rendahnya RR juga menjadi pendorong perilaku koruptif sebagaimana temuan Komisi Pemberantas Korupsi yaitu KPK dalam kajian pada tahun 2018. Pemerintah menganggap penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembayaran pay as you go, yaitu manfaat pensiun yang sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi meningkatkan risiko fiskal seiring tren population AG. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Maka dengan mempertimbangkan berbagai tantangan itu, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgen. Semoga terrealisasi dan terlaksana program dana pensiun langsung dibayar sebesar 1 miliar rupiah. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi lengkap yang sudah saya sampaikan. Semoga informasi ini menambah wawasan, membantu dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini, berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.